Ma amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabba ilallah min iraqatid dam. Nah, mengalirkan darah. Karena yang disebut kurban itu adalah mengalirkan darah hewan. Sembelih hewan tadi ngalir darah, itulah kurban. Bagi-bagi daging itu bukan kurban, itu namanya sedekah daging kurban. Yang disebut kurban adalah menyembelih. Sehingga dikatakan dalam kitab Busyral Karim ini, wasabu usyah afdal minal badana. 7 kambing lebih afdal daripada 1 sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ila ruhul ma ila amilin wa law li aslihin wa syaikhin majma'in. Ma ila ruhabaina wa ummahatina wa ajdadina wa syaihina wa muallimina. Thumma ila ruh sahibul kitab Busyral Karim wa kitabul muqaddimatul hadramiyah. Anallahu yaghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawiyya sultanuhu an wadhihi al-burhanuhu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, para alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan sehingga dapat bersilaturahim, dapat berkumpul, bertemu kembali di dalam satu majelis yang insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik, hidayah, Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, sehubungan dalam kurang dari 3 minggu lagi kita akan sampai pada hari raya Idul Adha. Maka insyaallah di momen yang kesempatan ini, di waktu yang singkat ini, kita akan coba untuk membahas poin-poin di dalam babul udhiyah atau bab kurban. Kurban adalah suatu ibadat yang disunnahkan oleh Allah. Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa bagi yang mampu wajib berkurban. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan adalah sunnah. Imam Syafi'i juga mengatakan kurban adalah ibadat sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sehingga bagi siapapun daripada umat Islam disunnahkan untuk berkurban, mau dia kaya, mau dia tidak kaya, ya, mau mantan orang kaya, mau dia bentar lagi nak jadi kaya, kalau tanahnya laku belum dibayar, bentar lagi kaya, sunnah juga bagi dia kurban. Ya, nah. Siapapun itu disunnahkan berkurban. Nah, syariat kurban ini sebagaimana kita ketahui adalah berasal daripada kisah Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Ibrahim itu anak keturunan, zuriat di usia beliau yang sudah sepuh. Di usia yang sepuh baru punya anak. Maka di sini pelajarannya mungkin di antara kawan ataupun tetangga atau keluarga kita yang sudah lama nikah, belum punya anak, jangan pernah berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah haknya Allah. Allah yang menentukan kapan dia bakal punya anak, kapan kita bakal punya anak. Apakah umur pernikahan 2 tahun? Ada orang baru nikah 2 tahun lah punya anak 2 misalnya. Baru usia pernikahan 10 tahun anaknya lah 7 misalnya. Sekali lahir ini dapat bonus kok 2 kembar.
Ya. 6, 3 kali bunting. 4 kali, yang terakhir sikok jadilah. Jadi 7. Hah? 2 kembar. Oh, Masya Allah. Ya, ada rupanya. Nah, jadi dari kisah Nabi Ibrahim ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar, berpasrah diri kepada Allah. Setelah punya anak, Allah uji pula Nabi Ibrahim. Setelah anak yang dia sayang, anak yang dia nanti berpuluh-puluh tahun itu, ya, setelah dia dewasa, maka diuji untuk diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya inni ra'aitu fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Maka apa pendapat engkau? Ini musyawarah. Orang tua ngajak musyawarah kepada anaknya. Maka kita sebagai orang tua, jangan mentang-mentang kita orang tua, mentang-mentang kita yang biaya di sekolah, kita nak seenaknya weh. Kalau anak tadi sudah apalagi akil balik, sudah bisa diajak diskusi, maka tidak ada salahnya orang tua minta pendapat anak. Ya, jangan egois jadi orang tua. Pokoknya kata bapak tu lah, kau ikut atau bapak. Kau kalau masih merasa jadi anak bapak, kau ikut atau bapak. Nah, jangan macam itu. Ya, itulah kalau anak itu berontak akhirnya. Karena anak itu juga dia belajar, dia punya wawasan, dia punya kehidupan, dia banyak melihat dunia luar, dia pun juga punya pandangan. Nah, maka fanzur mazatara. Wahai anakku Ismail, apa pendapat kau? Ya, sempat zaman sekarang, bapak bilang, nak, malam tadi bapak dapat wangsit kayaknya. Bapak apa? Nyembelih kau. Macam mana pendapat kau? Bapak kami sembelih, kata anak ada. Datik lagi zaman sekarang bapak ibu. Ya, tak ada lagi zaman sekarang kata apa tangkap polisi, kata dia pas konferensi pers, saya itu seperti ada bisian untuk nyekek anak saya. Ya, biar naik derajat saya. Tak ada macam itu. Itu hanya zaman dulu, zaman Nabi, ya nak. Dan itu juga Nabi Ibrahim orang soleh. Ya, kalau yang ini yang banyak tangkap polisi ini, sembahyang jarang, tiba-tiba dapat wangsit. Ya, dapat bisian. Tak ada, benarlah jelas. Nabi Ibrahim itu orang soleh. Kemudian kata anaknya, lihat jawaban anak yang soleh. Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada engkau, maka engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang yang bersabar. Nah, sudah dimantapkanlah hati keduanya. Iblis bisik Nabi Ibrahim, jangan, kata Iblis. Saat anak kau ni lama kau nunggunya, tak mempan mental. Datang kepada Nabi Ismail, Iblis tadi bisikkan, jangan, kata Iblis. Wahai Ismail, ayah kau zalim, masa anak disembelih? Ini sembelih itu binatang, bukan manusia. Tak ada mempan. Jawaban Nabi Ismail, engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang yang bersabar. Mental. Akhirnya jurus terakhir yang dibawa oleh Iblis, datang ke bininya. Datang ke bini Nabi Allah Ibrahim, datang kepada emaknya Nabi Allah Ismail, bisikkan. Betino, agak luluh dikit, ya. Sempat maju mundur, akhirnya Allah kuatkan pula imannya. Allah kuatkan pula hatinya, mental juga iblis ini. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam rumah tangga tuh, ya, iblis itu banyak cara. Kalau tak mujuk laki untuk bikin hal, maka bujuk anak untuk bikin hal. Kalau tak, bini yang dibujuk sama setan untuk bikin hal. Entah mulai halnya cerewet lah, hal ada salah laki misalnya kan. Nah, itu bisa weh. Tapi kalau laki, bini, anak itu semuanya berpegang teguh kepada Allah, bertawakal, berpasrah diri kepada Allah, maka insya Allah rumah tangganya akan adem ayem, ya, akan langgang insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya minum dulu. Ya, kalau dingin tak enak. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kemudian singkat cerita, bawalah Nabi Ibrahim ke bukit untuk disembelih. Ada beberapa pesan daripada Nabi Ismail kepada ayahnya Nabi Ibrahim. Yang pertama, wahai ayah, ikatlah tanganku kuat-kuat. Kenapa? Agar aku nanti tidak banyak gerak. Yang itu akan menjadikan engkau susah. Minta diikat kuat-kuat. Maka kalau kita nyembelih hewan kurban itu ikat kuat-kuat tangan kakinya. Jangan mentang-mentang, ayolah
Saya ni Ustaz dari muda ikut ini ni. Ya, lagi muda ikut pegang sapi. Ayo muda tu Ustaz tak ada pakai ikatan pegang weh. Ya kan dulu. Sekarang lah tua, mungkin tenaga lah beda. Kalau kena terajang sapi tu, sapi belum mati, dia lah mati dulu. Makanya sapi itu, hewan kurban tu diikat, dia lah kambing. Karena saya pernah menyaksikan ada orang, ya, nyembelih kambing. Dia dewean, berdua dia sama tukang sembelih. Dia tadi pegangnya dewean. Ya, jangan, walaupun jangan takabur. Ya, ikat, ikhtiar, ikat. Buktinya Nabi Allah Ismail minta diikat. Ya, tak? Manusia yang punya akal bisa kabur, bisa apa segala macam, pun masih minta ikat. Ya, tak? Maka jangan kita takabur, itu bagian dari kesunahan mengikat. Ya. Kemudian yang kedua, wahai ayahku, hadapkan wajahku kepada tanah, sehingga ketika engkau mau menyembelih aku, engkau tidak ada nampak wajah aku. Yang itu bisa jadi akan menjadikan engkau bersedih hati saat menyembelih. Kurang keikhlasan engkau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak luar biasa, nolong bapaknya. Ya, ditolong bapaknya. Maka saat menyembelih hewan kurban, tundukkan dihadapkan wajah hewan tadi ke tanah. Ayo Ustaz, kalau Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail wajarlah bapak sama anak. Mungkin sedih, kalau di sapi tak ada sedih tak? Memang mungkin kita tak ada sedihnya. Tapi kan itu syariat. Tapi kan itu bagian daripada adab, bagian daripada etika saat kita menyembelih hewan. Kita saat menyembelih hewan kan nanti dianjurkan, Nabi Ismail itu minta apa? Minta untuk ditajamkan goloknya itu, biar mempercepat penyembelihan. Ya, tidak menyakitkan aku, kata Nabi Allah Ismail. Kemudian kata Nabi Ismail, wahai ayah, lipat atau gulung baju engkau, singsingkan baju engkau wahai ayah, agar darahku itu tidak muncrat kena baju engkau. Kalau kena baju, nanti saat engkau kembali ke rumah, ibu akan nengok baju ayah penuh dengan darah. Maka itu akan menjadikan dia bersedih dan akan mengurangi keikhlasan dia meridai kepergian saya, kata anak itu Nabi Ismail. Kemudian wahai ayah, ya, sampaikan salam kepada emak, kepada ibu. Berikanlah pakaianku ini sebagai kenang-kenangan. Minta kenang-kenangan, bagi. Nah, nih kenang-kenangan. Makanya kan kalau ada orang meninggal, anaknya itu menggigil misal. Nah, baju bapaknya dibagi almarhum. Atau bapaknya pergi dinas luar kota, anaknya tadi demam, bapaknya pergi. Ya, orang kita dulu, baju bapaknya dikasih. Adik saya dulu masih kecil, dulu saya pun masih kecil. Ayah saya berangkat dinas ke Bogor. Dari kantor berangkat, hari dia berangkat, adik saya menggigil masuk rumah sakit Resia waktu itu. Orang dulu bilang apa? Ambil baju ayahnya dibagi. Ya, ternyata peninggalan orang yang dikasihi, peninggalan dari terkhususnya orang yang sudah meninggal, pakaian peninggalan mereka itu juga bisa dapat menjadi obat rindu. Ya. Makanya kalau ada orang tua meninggal, ya, jangan galau-galaunya harta peninggalan dia dijual galau. Ya, teko sempak dia jual juga. Tak penting lagi, tak diguna lagi, ini masih bagus nih, masih dalam kotak, jual jangan ya tak. Barang peninggalan almarhum itu dapat menjadi obat itu, ya, untuk obat sedih, ya. Saat biarlah banyak baju bapak. Cuma kalau banyak tinggal ke hutang, mana sedih lagi. Pening malak kami ni anak. Itu anak tu di hal itu tu. Masih nak ngatur bapak. Kemudian wahai ayah, katanya, jangan pernah menceritakan kepada ibuku bagaimana proses penyembelihan ini. Itu akan menghancurkan hati dia. Wahai ayah, jangan pernah engkau membawa anak-anak kecil ke rumah kita. Maka itu akan menjadikan ibu mengingat aku nantinya setelah aku tiada. Wahai ayah, kalau engkau berjalan, engkau melihat anak seusia saya, maka jangan menatap dia dengan tatapan yang dalam. Tataplah sepintas saja, jangan terlalu dalam memandangnya. Maka engkau akan merindu dan mengingat aku, dan engkau akan bersedih. Baru minta sembelih. Ketika disembelih, Allah ganti dengan kibas, dengan domba, ya, dari syurganya Allah. Pertanyaannya, ngapa kalau Allah bakal ganti dengan domba, ngapa nak capek-capek? Dia nak nyuruh Nabi Ismail nak ngikatnya lah seorang lah sedih-sedih, lah sudah beribu-ibuan, anak beranak.
Akhirnya Allah kasih kambing juga, ganti kambing. Ngapa? Apa hikmahnya? Hikmahnya itu tadi percakapan, ilmu, bagaimana Allah menunjukkan kepada kita bagaimana kuatnya iman Nabi Ibrahim, sabarnya Nabi Ismail, kuatnya seorang hati istri, hati seorang ibu menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Dan bahkan sampai sekarang kita bukan diperintahkan oleh Allah mengorbankan anak keturunan kita, tapi Allah memerintahkan kita mengorbankan sebagian harta kita ya untuk digunakan untuk berkorban. Makanya kalau ada rezeki disunnahkan untuk berkorban. Kemudian itu sepintas tentang kisah kurbannya. Nah, saya akan sampaikan poin-poinnya baik, tidak secara keseluruhan ya, yang saya rasa penting. Dalam berkurban itu menjadi wajib bila mana dinazarkan. Ya Allah, kalau seandainya anak saya lulus sekolah, kalau seandainya anak saya lulus ujiannya ya Allah, karena ujiannya berat nian, maka saya nazar, kalau dia lulus saya berkurban pada tahun ini. Hamin satu Idul Adha, pengumumannya keluar, lulus. Maka besok pas lebaran dia wajib berkurban. Duit hati pula, ngapalah pengumumannya, saya kira pengumumannya habis lebaran. Rupanya meleset, ya nak? Kalau pengumumannya habis lebaran, berarti kan kurbannya tahun depan. Masih bisa menapas lagi nyari duit. Ternyata langsung awaklah nazar, pengumumannya maju pula. Itu kan resiko namanya menazar. Makanya kalau nazar itu jangan besar-besar. Takutnya kakek tak telap bayarnya. Sedang-sedang weh. Maka nazar kalau kurban bila mana dinazarkan maka menjadi wajib. Kemudian juga dalam kurban wala tujzi'u illal ibil wal baqar wal ghanam. Hewan kurban itu cuma 3. Kalau ada unta, sapi ya, sama adiknya abang itu kerbau. Kemudian kambing sama dulurnya domba. Ya. Nah, itu 3 macam hewan inilah yang bisa jadi hewan kurban. Atau peranaannya, anak kambing, anak sapi, anak onta, itu jelaslah yang namanya onta, kambing, sapi itu bisa jadi kurban. Sekarang kambing, onta sama sapi kawin rupanya. Ya enggak tahu siapa orang kaya bawa onta ke Jambi. Onta tadi lama di Mekah biasa nengok onta, tiba nengok ada sapi. Cantik juga benda ini kata. Kawin rupanya sapi sama kambing, Pak. Bunting sapi tadi, ya nak? Bunting, kawin sama orang Arab, ya nak? Kawin sama binatang Arab, mantap sapi itu, memperbaiki keturunan kata sapi. Lahirlah anaknya wujudnya sapi, wujud anaknya bentuknya sapi, ya nak? Cuman ada bewok sedikit, karena dari Arab tadi. Sapi. Pertanyaannya anaknya tadi boleh tak jadi hewan kurban? Boleh. Kenapa? Karena induknya, mak bapaknya itu sama-sama hewan yang boleh dikurbankan. Tapi coba kalau seandainya sapi kawin sama kudo. Sapi kawin sama kudo Sumbawa. Nah, mantap. Lahir anaknya. Anaknya wujudnya sapi. Wujud anaknya sapi. Boleh tak anak jadi hewan kurban? Kan wujud sapi. Tak boleh. Karena hewan itu tadi, induknya salah satunya adalah bukan hewan yang boleh dikurbankan. Nah, jadi hewan kurban itu cuma 3 atau peranaan dari 3 ini, kawin silang antara mereka. Contohnya juga adalah kambing kawin sama sapi misalnya kan. Nah, kambing apa lah, kita bisa kawin sama sapi. Pokoknya ceritanya kambing kawin sama sapi. Karena sekarang kan saya pernah lihat di Instagram ada eksperimen di Bogor, di kawin silang antara sapi dengan babi tanpa terjadi hubungan badan antara 2 binatang tadi. Kan sekarang kan manusia bisa, mohon maaf, manusia tanpa campur suami istri bisa punya anak, ya itu istilahnya bayi tabung. Bayi tabung kemudian pakai alat lah, suntik segala macam. Nah itu digabung tuh sapi dengan babi itu. Ternyata bunting sapi tadi berhasil lahirlah sapi yang warna kayak babi yang diambil gennya dari itu, yaitu warna pink. Sapinya warna pink, Bapak Ibu. Saya lihat. Inilah hasilnya kata yang punya konten tadi. Nah, itu di lembaga apa itu uji cobanya.
Artinya bisa. Ya, nah sekarang kambing kawin sama sapi. Anaknya bentuknya kayak mana pun boleh. Ya, misalnya bentuk badan sapi, muka kambing bisa. Nah, boleh jadi hewan kurban. Ya. Termasuklah misal dia lah imam id, dia lah khatib, dia lah pula disembelih. Bila mana sapi kawin sesama sapi, lahirlah anaknya wujudnya wujud manusia. Seandainya ada wujud manusia. Ya. Diasuhlah sama yang punya sapi tadi. Nah, kok yang keluar dari rahim sapi tadi wujudnya manusia? Dididiklah, belajar, pintar pula budak tadi. Ya, nak? Adiklah makan, tak mau pula makan rumput. Makannya nak nasi juga. Wujud manusia, pintar, ceramah segala macam. Dia imam id, dia khatib, dia pula disembelih. Boleh? Ya, nak? Cuman asal bisa nangkap dia, weh. Saya rasa habis jadi khotib itu langsung lari dia. Ya. Langsung lari, kalau tak itu bertinju, tahan bertinju. Nah, cuman kan kalau ada, rasanya sejauh ini tidak ada terjadi, ya. Tidak ada terjadi. Nah, itulah artinya keturunan dari 3 macam hewan tadi boleh jadi hewan kurban. Kemudian hewan kurban itu onta usia 5 tahun baru boleh jadi hewan kurban. Sapi dan kambing usia 2 tahun, domba usia 1 tahun baru boleh jadi hewan kurban. Dan juga yang disebut kurban kata Rasulullah SAW, ma min amalin ma amila ibnu Adam min amalin yauman nahri min amalin ahabba ilallah min iraqatid dam, atau kama qala Nabi. Amal yang paling afdal dilakukan oleh anak cucu Adam di hari raya Idul Adha adalah mengalirkan darah. Mengalirkan darah. Ya. Ma amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabba ilallah min iraqatid dam. Nah, mengalirkan darah. Karena yang disebut kurban itu adalah mengalirkan darah hewan. Sembelih hewan tadi ngalir darah, itulah kurban. Bagi-bagi daging itu bukan kurban, itu namanya sedekah daging kurban. Yang disebut kurban adalah menyembelih. Sehingga dikatakan dalam kitab Busyral Karim ini, wasabu usyah afdal minal badana. 7 kambing lebih afdal daripada 1 sapi. Nah, 1 sapi itu kan jatahnya 7. Nah, kita ini 7 ini berkawanan, CS, konco. Nah, wala pensiun enggak loh. Nah, ngumpul. Nah, inilah kita kurban wel aja. Ayo. Nah, beli sapi untuk kita bertujuh apa kambing masing-masing. Lebih afdal kambing masing-masing, ya, masing-masing bawa kambing daripada 1 sapi untuk bertujuh. Apa hikmahnya? Apa alasannya? Alasannya adalah kalau 1 sapi untuk bertujuh, berarti yang dikurbankan berapa hewan kan? 1 cuman 1 hewan kurban. Cuman 1 darah yang dialirkan. Karena kan amal yang paling afdal di hari raya Idul Adha adalah mengalirkan darah hewan. Coba kalau seandainya 7 tadi, 1 kambing, 1 orang 1 kambing. Berarti 7, makin banyak darah yang dialirkan, maka makin banyak amal yang baik yang dia lakukan. Itu hikmahnya. Makanya 7 kambing lebih afdal. Tapi itu kalau kita motong dewek, ngurus dewek. Tapi kalau panitia kurban, jangan panitia kurban nak ngoloi orang. Pak, saya nak ini kurban. Saya daftar yang di kelompok sapi ya. Ada usaha apa? Kambing bela afdal. Akhirnya orang ikut lah ya kan. Ketua panitia kurban penting asal nengok daftar ada 30 orang kambing kan loh. Nah, tak ada yang daftar sapi ya. Entah apa orang nak kambing kan loh. Padahal dia ngaloi. Tak boleh. Karena masyarakat kita ni tak ada galo-galonya bisa makan kambing. Tak bisa. Saya pun tak bisa makan kambing. Kecuali lah jadi kari jamaah takwa ni buatnya bisa. Ya. Kalau makan kambing belum jadi kari tak bisa. Kalau lah jadi kari bisa. Bisa kalau. Dah gila kambing tak nah makan kambing tak mau. Masak dulu baru. Jadi apa namanya? Itu terkait
apa namanya, afdaliyah ya. Kemudian kalau milih hewan kurban cari warna putih. Kalau tidak ada apobe warnanya boleh. Kemudian juga tidak boleh hewan kurban itu cacat. Ya, cacat tidak boleh. Seperti pincang. Makanya saat menjatuhkan sapi itu ya, nengok-nengok, jangan nanti awak narik kencang-kencang, tidak tahu kakinya itu nyangkut di kayu. Akhirnya tertarik, patah tulangnya. Belum disembelih lah cacat dulu, tidak bisa jadi hewan kurban. Ya, siapa nak ganti? Mana mau kawan ganti? Yang narik dari itulah. Kau yang narik, salah kau lah ganti, aku tak mau. Akhirnya jero jadi panitia kurban. Ya Allah, kenapa aku tadi tarik kencangnya? Kan hati-hati, ya. Atau narik hewan, tak tahunya ada kayu, ya, bekas potongan kayu, nyacak kena badannya, cacat jadinya. Ya. Jadi, makanya sekarang kan udah ada kerangkengnya tuh, untuk nyembelih hewan. Masukkan sapi tadi, lalu ikat dari dengan besi, baru dimiringkan besi. Aman. Harganya mungkin Allah alam, mahal juga kali ya. Ada di sini? Belum. Nyewa we lah, rental we. Kalau salah ada rentalannya tuh. Tuh nyembelih. Wa ala yuwaisyik. Kemudian tidak boleh hewan kurban tadi pejantan, tidak boleh. Kambing pejantan, sapi pejantan, tidak boleh. Lalita nian, jangan jadi hewan kurban. Ya, kambing pejantan itu kan, saya punya duit, saya mau ternak kambing, duit saya ini cukup untuk beli 10 ekor kambing. Macam mana caranya 10 ekor kambing ini cepat berkembang? Kalau saya beli 5 pasang, lambat. Paling saat beranak dapatnya 5 cuman. Tapi kalau seandainya saya beli kambing betinonya 8, kambing jantannya 2, jagoannya 2. Pokoknya yang 2 jantan tadi tugasnya ngebuntingi kambing 8 tadi betino. Jadi buntingnya serempak, lahir cepat, 8 tambah 8, 16. Cepat kayo. Adik pula hitung-hitungannya. Cepat kayo kata dia. Ya. Itulah kambing pejantan, tak bisa jadi hewan kurban. Karena dia lah banyak pegawai, lita, sepuh, ya, senior. Wala amya, tak boleh buto. Hewan kurban tak boleh buto. Ustaz, banyaknya waya buto, sekarang ini kata Nabi Muhammad, azimu duhayakum fa innaha ala sirat matayakum. Kata Rasulullah, perbesarlah hewan kurban kalian, karena sesungguhnya hewan kurban itu akan menjadi tunggangan kalian di siratul mustaqim. Bayangkan, kalau kau sudahlah kambing, buto pula. Takutnya belum lewat siratul mustaqim lah salah langkah. Tak ada melangkah ke jembatan, langkah ke neraka sana. Itu kalau buto. Wala aura, tak boleh juga rabun hewan kurban tadi. Ya, tak boleh rabun. Ya, kalau buto tadi takutlah dari awal salah langkah. Masuk neraka. Ya Allah, itulah kata malaikat kau nyari yang buto. Mana nampak? Wala aura, tak boleh rabun. Rabun belum tentu masuk neraka, belum tentu jatuh, tapi lambat sampainya. Namanya rabun. Pelan-pelan, ngesek-ngesek. Lambat, kawan lewat kan. Itulah akibat nak nyari murah. Itulah dampak orang lokek tadi itu untuk agama. Akhirnya lambat masuk surga. Itu tak ada tuh, dalilnya mana tak ada, hadisnya tak ada. Itu cerita kita orang Jambi ya. Lakar gitu Cuman syariat tak boleh buta itu memang betul. Hewan kurban tak bisa buta, tak bisa rabun. Wala maridan yusidul lahmaha. Tak boleh hewan kurban itu sakit, yang sakitnya itu merusak kualitas daging, tercemar daging karena penyakit dia tadi. Sakitnya macam itu tuh tak bisa jadi hewan kurban. Tapi kalau demam-demam dikit, kompres-kompres tak apa, bisa. Atau yang jual kambing, Pak itu saya jual murah diskon 200.000. Ngapa? Udah 2 hari demam. Ya ada, pakai daun apa tuh? Ini dikompres. Demam sakit yang tidak merusak daging, tidak mengurangi kadar daging, maka sakit yang semacam itu boleh. Cuman ya saya rasa tidak adalah orang nak beli hewan kurban sakit. Sekecil apapun sakitnya, dia pasti cari-cari yang memang betul-betul sehat. Wa alla yubayshi min uzuniha, tidak boleh ada yang hilang daripada kupingnya. Tergunting kupingnya tidak boleh.
Tapi kalau kupingnya bolong, kan ada tuh hewan kan kupingnya dibolongin, digantung untuk akte lahirnya, ya, kapan dia lahir, di mana, gantung. Kalau dibolongin itu ada tak daging yang hilang, Bapak Ibu? Tidak ada, karena dia cuma bagi jalur bolong. Tapi kalau gunting, motong, baru hilang daging. Nah, jadi tidak boleh ya bagian tubuh hewan kurban itu terpotong. Kecuali bawaan lahir, mohon maaf. Lahir memang kuping kambing tadi hilang sebagian. Bawaan lahir, khalqiyahnya seperti itu. Maka tidak apa-apa. Ya, tidak masalah. Kemudian hewan kurban juga tidak boleh seperti lidahnya tadi terpotong, juga tidak boleh. Wa alla syai'in fakhdahu wa alla tazab. Tidak boleh habis seluruh gigi hewan kurban tadi. Pak, ada Pak kambing, Bapak nyari yang kambing besar ya? Iya, ada besar. Kami jual murah belah. Semua mana agak tua emang. Tak ada orang nak beli ya. Betul. Apa pendiamnya kambing itu mingkem Oh, pokoknya datik gigi lagi kambing. Cuma nak agak besar dikit modal ya, Pak. Dia tak bisa makan rumput, darah gusinya. Jadi Nutrijel lah makannya. Boleh tak jadi hewan kurban? Tak boleh. Tapi kalau nak nyembelih-nyembelih, boleh. Jadi sembelihan biasa, boleh hewan yang hilang giginya. Cuma kalau untuk kurban tak bisa. Wa alla yanwi tadhiyya biha. Nah, ini yang penting. Kemudian yang namanya kurban wajib niat, karena kan kurban ibadat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung pada niatnya. Kapan niat kurban itu? Inda dzabhi au qablahu. Ketika nyembelih hewan, niat itu dilaksanakan, diutarakan, atau qablahu, atau sebelum disembelih. Karena hukum asal daripada niat adalah iktiranu bi af'alih, menyertakan serempaan ya, menyertakan niat berbarengan dengan perbuatan. Itu sembelih. Tapi dalam bab kurban au qablahu, boleh sebelum sembelih. Nyerahkan, Pak, nih saya daftar kurban. Ini atas nama saya. Ya Allah, dalam hati nih, ya Allah, aku niat berkurban pada tahun ini, sunnahkan engkau. Saat ini penyerahan ini, panitia kurban yang bagian nerimo jangan lupa minta izin akan 3 perkara. Yang pertama minta izin untuk, Pak, ini saya terima duit kurbannya. Cuman pokoknya nanti Bapak daftar kurban kambing. Insya Allah nanti kambingnya ada, kami pilihkan yang terbaik. Namun kalau nanti ada lebih daripada duit ini, kami minta keikhlasannya untuk digunakan untuk operasional. Untuk operasional penyembelihan ini, karena kita butuh kantong, mungkin butuh nyewa terpal, mungkin butuh nyewa besi untuk gantung-gantung daging ataupun kaki tadi. Samalah untuk bayar tukang sembelih. Karena tukang sembelih kita ni kalau tak dibayar maju. Ayolah, tak apa-apa. Ngomong agar sisa duit yang ada tadi memang ikhlas dia menyertakannya. Memang enak kita gunakan duit itu. Berkah. Jangan kita pakai jurus lama. Pola sisa ikhlas lah orang tu. Ikhlas, masa ada ikhlas gila lah, tak ada ikhlas. Siapa nak beli kantong? Itu kan kata kita. Palak bisa sama hitam, tapi pikiran beda-beda. Makanya ngomong. Ya, kalau orang itu memang dengar jelas, dia iya kan enak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, minta izin untuk makan siangnya. Pak, juga apalagi banyaknya nampak hendaknya requestnya kata yang kurban. Dah, kami ini biar lurus biar enak. Juga yang kedua, kami kan panitia kurban ini siang itu makan. Nak makan tempoyak lah bosan, kami pengen pula makan daging. Nah terus kami ini biasanya makan siang tuh dari daging kurban. Cuma memang kadang tak tahu lagi ini kambing nomor berapa, sapi nomor berapa.
Kalau tak ambil daripada sapi bapak ni atau daging kambing bapak ni, kami minta ikhlas untuk makan siang kami itu. Oh ya, tak apa-apa. Yang terpenting kewajiban zakat, mohon maaf, kewajiban sodakoh daging kurban tadi kami tetap salurkan. Namun kalau tak ambil sebagian daripada daging kurban bapak, kami minta ikhlas. Oh iya, tak apa-apa. Yang ketiga, mulai gelisah nih orang yang kurban dan apa lagi digol. Pak, masyarakat kita nih ada 5 orang yang bukan Islam. Kita nih motongnya pas pula dari sebelah rumah dia halamannya nih. Apalah perasaannya? Nah, kita pengen ngasih. Cuman kalau kami langsung ngasih kan orang yang berkurban ini kan amanahnya apa? Amanahnya menyalurkan sedekah daging, mengamanahkan kepada panitia kurban untuk menyalurkan sedekah. Sedangkan sedekah itu hanya boleh diberikan kepada umat Islam. Kalau orang non-muslim bukan sedekah, tapi kita ngasihnya atas dasar hadiah. Karena Rasulullah pun juga jenguk orang Yahudi sakit, Nabi bawa makanan, Nabi bawa hadiah. Jadi saling memberi hadiah kepada orang yang tidak seiman pun tidak ada masalah. Nah, kami nawarkan, kalau Bapak sudi, kalau Bapak mengizinkan, karena Bapak ini kan daftar sapi nih. Nah, kalau diizinkan, kami minta sebagian daripada daging kurban Bapak ini untuk dihadiahkan kepada tetangga kita yang non-muslim. Ada sekitar 5 orang, 5 kakak. Oh iya, tak apa-apa, kasihlah, kami niat hadiah. Nah, boleh. Jadi panitia ngasih. Tapi kalau tak ada izin, tak ada apa, panitia langsung ngasih, tak boleh. Jadi gimana? Kalau orang tadi belum sempat izin, caranya kasih daging tadi secara individual kepada seseorang, maka orang yang dikasih tadi dia menghadiahkan kepada orang non-muslim. Ya, jadi semuanya nyicip, semuanya makan daging. Atau kalau tidak ada yang nak bagi, nah kita ya yang sudah dapat daging, saya dapat, Bapak dapat, ini berapa, ini dapat. Itu sudah punya kita masing-masing. Nah, kita ambillah setengah kilo, gabungin semuanya. Nah, kita masak, makan bersama-sama. Kemudian kita undang orang yang tetangga kita yang non-muslim, kita undang, ajak makan bersama-sama. Nah, itu boleh. Ya, jangan kita nak makan mentang kita orang Islam. Jangan. Ya, kurban kami nih, lebaran kami nih. Tahu lebaran tak? Tak bakal makan. Nah, jangan. Ya, tak? Nah, kalau kita ada makan-makan, ajaklah yang non-muslim itu diajak. Masalah datang apa tidak itu urusan serat dia lah. Jadi kita ada bahasa, kita ngajak. Ya. Baik. Nah, itu 3 tuh jangan lupa tuh, minta izin. Apa lagi ya? Kayaknya itulah 3 tuh yang penting. Kemudian hewan kurban juga. Nah, tadi niat ya, perlu niat. Nah, niat itu ketika nyembelih, siapa? Tukang sembelihnya niat. Biasa tukang sembelih itu memegang kertasnya. Nah, sebutnya nama fulan. Allahumma taqabbal minhum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baca salawat. Nah, boleh niatnya sebelum tadi kan? Ketika hewan kita tengok nih hewan siapa? Nih sapi nomor 1 atas nama fulan, fulanah, 7 orang. Kita disunnahkan, dianjurkan untuk melihat penyembelihan hewan. Jadi kita yang berkorban ini sunnah untuk nyembelih dewek asalnya. Cuman kalau kita tidak bisa nyembelih dewek, orang yang nyembelih kita sunnah nengok hewan itu disembelih. Nah, saat belum hewan sembelih, kita niat, ya Allah, itu hewan kurban saya niat berkurban sunnah pada tahun ini karena Engkau. Terimalah daripada saya, ya Allah. Dan disembelih hewan. Ya, ketika hewan itu disembelih, banyak yang nangis biasanya. Nangis. Tak apa sebab nangisnya? Mungkin terharu, ya. Senang akhirnya bisa berkurban. Karena yang namanya kurban ini sebenarnya tidak ada menentukan derajat. Dia kaya pasti berkurban, dah. Banyak juga orang kaya yang lokek berkurban.
Kalau keluar kota, keluar negeri, sedoyannya pergi terus. Tapi asal kurban banyak hitungannya. Bahkan anaknya 5 belum akikah. Oke. Ya. Ada orang tak ada mampu, mohon maaf, kerjanya serabutan, tapi subhanallah pernah kurban seumur hidupnya sekali jadilah. Ya. Nah, itu penting. Kita merenung, ya kapanlah aku nak berkurban. Nah, jadilah rokok beta beli, Marlboro pula 38 ribu Marlboro. Tempat ini agak tokonya agak dalam dikit, mungkin 40 ribu. 40 ribu sempat sebungkus tu 2 hari. 40 kali 15. Berapa duitnya tuh? 500? 600, ya Allah. 600 sebulan. Kali 10 bulan. 6 juta. 6 juta. 2 kambing Bapak Ibu. Cobalah kita merokok, sampai mati. Kurban tidak. Agak takutnya di akhirat. Di yaumul hisab ditanya. Oi, kau ngapa tak berkurban, kata Allah. Nanti duit, ya Allah. Nah ini, lah daftar kau beli rokok panjang. Adalah duit. Itu kan sesekali, ya Allah, nyicil. Kurban memang tak boleh nyicil. Nabunglah dewe. Sebulan 300. 300, susah 600. 300 sebulan. Ya, 10 bulan lah 3 juta. Sini berapa kurban Bapak Ibu? 32, nama dikit. Ya, ada lagi tambahannya. Cari masjid lain. Ya, keliling masjid Jambi ni. Cari harga termurah. Ya, saking pengennya. Pakai mobil pula tu kelilingnya. Akhirnya bensinnya 200 juga. Nyari murah tadi sama be ujungnya. Ya, jadi nabung. Jangan kita nih asik rokok, Bukan saya ngelarang bilang tak usah ngerokok, bukan. Nak rokok lah, cuman berejo, mikir mana nak ini ibadatnya. Rokok tak datangkan surga, kurban datangkan surga. Ya Ustaz, kalau rokok tu kan, tapi kalau rokok tu kita nikmatin Ustaz. Kalau kurban kan orang yang nikmati daging gitu. Ya Allah, potong dewek dosa lah ini. Kalau kita potong dewek enak Bapak Ibu, pedan, puas gitu. Ambil setengah kilo bagi ke orang miskin. Selebihnya teko kambing sama kulit masuk kulkas. Ya, saking pengennya nih kan. Yang nggak pelit, jadi manusia nih, ya. Ya banyak hitungannya. Asal untuk ibadah banyak kan hitungannya. Mahal juga ya. 4-5 hari dah ngerokok pening. Ada duit, ada rezeki 50 ribu lah. Anak juga nak jajan. Tahan beli rokok dulu lagi lah urusan anak. Orang sano, ya tak? Sano, sano, jauh. Tapi kan kadang kalau lah jantan ni kayak bini lah lagi ngeremnya. Ayo, mana setoran nih, bulan nih 300. Motor tercicil lah, motor sebulan 1.300.000. Tercicil kalau motor. Kurban sebulan 300 tak ada, tak bisa. Ayolah. Seumur hidup sekali jadilah ya. Syukur-syukur bisa tiap tahun. Karena kesunahan kurban tu sunnahnya datangnya tiap tahun. Walaupun kemarin kita sudah kurban, tetap tahun ini sunnah lagi kurban kalau ada rezeki. Kemudian tidak boleh menjual apapun daripada daging kurban, daripada hewan kurban tadi. Tidak boleh dijual. Panitia tidak boleh pandai-pandai jual. Karena panitia amanatnya apa? Amanatnya adalah menyalurkan sedekah, mendistribusikan sedekah daging kurban. Dan yang boleh jual pun bukan sembarangan orang. Yang boleh jual daging kurban atau apapun daripada hewan kurban termasuk kulit tadi, yang boleh menjual adalah orang miskin. Orang miskin. Orang kaya boleh menerima kurban. Tapi dia, kalau orang kaya, misal si A ini kaya, mampulah kategorinya. Dia dapat dari Masjid Taqwa dapat. Dia kerja di Polres, dari Polres dapat. Dia
dari ada persatuannya lagi, dapat lagi. Dari apa namanya keluarganya, dulurnya, dapat lagi. Totalnya ada 7 kilo di rumah dia. Daging tadi 7 kilo. Nah, karena dia di kategori mampu, maka dia hanya boleh 7 kilo tadi, boleh dimakan baik, anak beranak, artinya disimpan boleh untuk kapan nak dimakan, atau dia mau sedekahkan, kebanyakan 7 kilo nih, sedekahkan belah kepada dulur kita yang sana tuh susah, boleh. Atau dia mau menghadiahkan, kayak tadi hadiah, kepada orang Islam boleh hadiah, kepada orang non-muslim boleh hadiah. Tidak boleh dijual. Tapi kalau orang miskin, si B tadi kurang mampu, orang susah, cuma rajin bayar, rajin bergaul, dari ini dapat, kawannya dapat, ya, itulah enaknya kalau orang bergaul loh, ya dapat. Nah, rajin ke masjid dapat, nah, rajin ngajar dapat, cuma takwa ini kayak tidak dapat tahun kemarin saya. Mungkin habis, ya nak? Selo itulah kita tembak. Nah, jadi bercanda Bapak Ibu. Jangan diambil hati, diingat deh. Ya. Masuk jatuh. Jadi Bapak Ibu, ya nak. Nah, kalau si B tadi susah orangnya. Dapat, ini dapat. Kebanyakan. Minyak ada dikit. Nak masak rendang mana cukup minyak dikit. Nak bumbu, nak beli ini. Duitnya dari mana? Dia dapat 8 kilo. Jual bela bang 3 kilonya boleh. Orang fakir miskin tidak mampu, boleh. Kalau dia dapat daging kurban, boleh dijual. Juallah 3 kilo tadi. Jangan sabang samui dengan harga pasar baru. Harga pasar baru 14, kalau lebaran 16 ada pecinya. Jual berapa? 120 Nah, nawar 110. Jual 3 kilo, dapatlah 120 kali 3, 360. Lumayan. Beli minyak, beli ini, beli apa, enak. Nah, itu boleh orang fakir miskin. Sehingga kulit, nah kembali lagi kepada kulit hewan kurban tadi. Kulit hewan kurban tadi, ya, jangan dipotong petak-petak. Masuk ke kantong. Untuk apa? Si A dapat daging, ada tulang juga, ada kulit sepetak. Untuk apa? Tak bikin jange, dikit dapatnya. Capek habis, ya. Bikin jange sepetak kulit. Sepetak ini bikin jange. Lama kan bikin jange tu tak? Nyai tadi karena pengen untuk bikin cucunya, dah jadi jange tadi, nyai tadi masih tersandar, ngalur napasnya belum lurus lagi. Jange lah habis nanti cucunya. Ya. Nah, jadi gimana biar bisa lebih bermanfaat? Tak usah dipotong-potong. Bagi ke siapa? Bagi ke orang miskin weh. Karena orang miskin boleh jual, bukan panitia jualnya. Karena panitia dia belum jelas ini untuk siapa individunya, kulit tadi. Serahkan dulu ke panitia. Siapa? Mohon maaf, di antara panitia mungkin ada yang tak mampu, kasih ke dia. Wak, ni untuk wak ni. Tapi wak kalau laku taklah 30%. Rokok tak boleh, tu ngolokin namanya. Ya. Itu kalau sudah kita kasih kepada individu, itu haknya dia. Kita kasihlah kepada yang tak mampu. Macam mana? Saya tak tahu ngolahnya. Ni wak, ni ada kawan saya, dia siap beli dah kulit. Bapak wak runding beh sama dia. Dak tip pulsa. Ada wak. Tip pulsa. Telepon. Ada je, ni ada tetangga kami nak jual lagi kulit. Runding lah. Dik, okey. Boleh wak tadi. Dapat duit, haknya wak. Ya. Itu lebih bermanfaat daripada potong-potong tadi. Ya. Untuk apa? Selain bikin jange, untuk apa lagi kulit itu Bapak Ibu? Nah, kayak mana kalau untuk beduk Bapak Ibu? Nah, beduk ya. Masjid ni pengen bikin beduk misalnya. Nak bikin beduk baru ya tak? Pakai kulit, upgrade kulitnya. Karena kulit tu lah tua, lah lama. Pakai kulit baru. Gimana, boleh tak? Izin kepada yang punya kulit. Siapa yang punya kulit? Sapi nomor berapa ni? Nomor 1.
Siapa nama-namanya? 7 orang tadi yang ada di daftar sapi nomor 1 itu, dialah yang punya sapi, dialah juga yang punya kulit. Orang 7 tadi. Telepon, minta izin. Pak, nih sapi bapak nih nomor 1 nih kulitnya dong. Kami minta izin. Bapak, ibu semua kami minta izin. Sapi nomor 1 nih kulitnya boleh tak untuk bikin bentuk masjid? Boleh, 7 tadi. Boleh. Buatlah. Tapi ada sikap agak berat hati. Sebenarnya saya tuh pengen, sudah, pengen. Ambil berapa bagian untuk dia? Gunting, balikkan ke dia. Ambillah kulitnya. Ya, macam itu. Jadi jangan kita pandai-pandai. Baik, saya selesaikan dikit lagi. Kulit kurban, apa namanya? Buntutnya itu rambut, bulu buntut sapi itu kan sering bikin gantungan kunci. Boleh. Cuman jangan dijual beli. Jangan dijual beli. Kemudian kalau kita bagi daging kurban tuh, ya jangan banyak tulangnya, daging dikit. Berat di tulang weh. Ya. Daging kalau kebijakan panitia lah. Panitia kebijakannya setiap kantong itu, setiap kupon itu kita masukkan dagingnya, daging cincangnya berapa ekor misalnya. Itu boleh seperti itu ya. Dan juga Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika kita nanti dapat daging, dapat tulang, kan biasa bapak ibu bikin pindang, bikin apa di rumah, ya. Maka alangkah baiknya kalau sudah selesai makan daging tadi, makan tulang tadi, ya, udah hisap segala macam sum-sum, tulang itu jangan dibiarkan bermalam di rumah. Taruh depan rumah. Tulang, sampah jangan bermalam di rumah. Karena tulang itu makanan jin. Taruh di luar. Jangan malam. Takutnya bapak tengah lalu nak kencing, lewat dapur, ada yang nyangkung situ dekat. Tengok mata merah. Ya, jin lu boleh makan tulang. Dan kalau luar dah enak, kami di komplek, taruh dalam rumah kan tak boleh. Jadi macam mana? Presto habis sama tulang telan. Marahlah jin dalam rumah tu. Ilo tuan rumah ni. Makanan aku laju juga katanya. Ya. Manusia ni makin pintar kata jin. Hebatnya dia. Dia bisa pula makan makanan kita. Tulang di prestonya. Kita tak bisa makan dia. Makan bubur tak bisa jin tu. Mana bisa makan bubur. Itu sampah. Kenapa? Kata dalam satu riwayat, membiarkan sampah bermalam di rumah itu menyebabkan kefakiran. Kemudian wajib mensedekahkan. Ini terakhir. Wajib mensedekahkan sebagian daripada daging kurban tadi. Seperti kan yang namanya kurban itu kan menyembelih hewan. Ketika disembelih, dagingnya itu sunnahnya wajib disedekah. Berapa banyak yang wajib disedekah? Sedikit Sedikitnya itu sekiranya mengenyangkan perut si orang. Umumnya orang sini kalau makan dewean, daging sapi setengah kilo dewean, tanpa pakai nasi, tanpa pakai kentang, daging dibakar, kasih bumbu, makan. Kira-kira setengah kilo kenyang tak Bapak Ibu? Kenyang. Kalau seperempat kilo kenyang tidak? Kenyang. Kalau seperempat kilo kenyang dewean, maka yang wajib disedekahkan adalah seperempat kilo. Tapi kalau umumnya orang sini tidak kurang seperempat kilo, padek kalau. Apalagi tinggal di Arab, ya tak? Kalau tinggal di Arab, porsinya lain. Kambing tegak dewek situ. Nasi mandi kambing, berempat dia. Habis. Sesuai dengan kebiasaan di sini, berapa banyak? Taruhlah setengah kilo. Ambil setengah kilo, sedekahkan ke orang fakir miskin. Selebihnya, kita simpan boleh. Kita bawa balik, boleh. Ya tak? Itu kalau kita nyembelih dewek. Tapi kalau melalui panitia kurban, jangan coba-coba panitia kurban. Ambil dikit bela. Yang lebihnya, yang banyaknya antar ke rumah ya. Kata panitia kurban, enak bapak bawa duit bapak nih. Kami tak sanggup kalau proses macam itu. Kata dia. Macam itu ya. Biar dia suruh potong dewek bela. Kalau kita ke panitia kurban bapak ibu, serahkan urusannya kepada mereka. Pokoknya panitia kurban kami serahkan pembagian segala macam
aturlah kamu. Nah, aturlah kamu. Panitia kurban punya keputusan bahwa untuk setiap yang berkurban dia jatahnya 2 kupon boleh atau berapa terserah ya, yang penting dapat ridha Allah a'lam. Sampai sini ada yang mau ditanya? Jadi waktu itu sempat punya ketika kita sembelihan menjelang proses itu ada kawan itu dan saya kawan saya juga ya itu mungkin pun di telah potongnya saya ada yang hatinya saya kira itu tadi salah satunya putus. Oh. Nanti putuskan tuh ketika saya keluar dari Indonesia sudah mati siapa yang hukum, siapa yang mati sendiri ternyata kawan Indonesia. Ya. Kasihan ikut sapi tadi putusnya mati sapi itu. Maksud saya hukumnya sapi seperti apa? Ya. Jadi itulah banyak di masyarakat katanya kalau nyembelih hewan tuh harus 1 kali ayun. Sebenarnya tidak, itu sunnah. Makanya disunnahkan menajamkan golok biar bisa sekali jalan. Makanya dalam wasiat yang Nabi Allah Ismail kan minta ditajamkan, dia mempercepat. Dan juga dalam penyembelihan syaratnya adalah putus saluran nafas, putus saluran makan tadi. Nah, kalau satunya sudah putus, satunya belum, maka wajib diputuskan. Wajib diputuskan. Jadi kalau gambaran seperti itu memang betul yang dilakukan. Tapi masalahnya kan sudah sembelih, kemudian ada yang belum putus, boleh tak nyambung mutusin lagi? Boleh. Tidak masalah. Tidak apa-apa. Iya. Iya. Sama seperti tukang sembelih ini amat baru. Budak baru balik pondok. Baru balik motong kerbau, gugup, meleh, lupa bismillah. Kamu yang gugup Bapak Ibu. Ya, lupa bismillah. Pertanyaannya, langsung sembelih tidak baca apa-apa. Tapi putus saluran nafas, saluran makan. Pertanyaannya, mau tidak makan dagingnya? Tidak baca bismillah. Halal daging. Karena dalam kitab Bushrul Karim dikatakan sunnah menyebut asma Allah, sunnahnya muakkadah, sunnah yang ditekankan. Menyebut asma Allah saat penyembelihan. Hikmahnya apa tadi? Kalau ada orang gugup atau gimana terlupa, bujang, nak ganti di kerbau sikoknya. Mana duitnya? Nak dibuang kerbau, nak dikubur. Jangan. Asal dia sudah disembelih, putus saluran nafas, saluran makan, halal dimakan. Nah, begitulah. Ada lagi pertanyaan? Minggu ini agak lambat dikit ya, kelarnya, karena ngejar selesai bab kurban. Iya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Ya. Jadi itu sebenarnya orang memang ada anggapan seperti itu, cuman itu salah paham. Dalam babul udhiyah, bab kurban itu disatakan sunnah berkurban bagi setiap individu umat Islam. Kemudian nanti ada lagi hukum bagi setiap satu atap rumah. Dalam satu atap rumah sunnah kifayah, sunnah yang kifayah untuk berkurban. Artinya setidak-tidaknya dalam satu atap itu adalah satu yang berkurban. Tapi bukan berarti ada satu yang berkurban kambing, berarti yang
keluarga yang ada di rumah itu yang lain-lain berarti sudah berkurban juga dengan kambing. Enggak. Yang berkurban adalah yang mengeluarkan duit. Enaknya mengeluarkan duit tidak dapat pahala kurban. Nah, jadi dalam hal ini yang berkurban adalah orang yang tadi, yang mengeluarkan duit tadi, yang daftar kurban. Adapun ahli keluarganya tadi, itu bukan dia dapat pahala kurban, tapi gugur kesunahan kurban bagi orang yang ada di atap rumah. Tapi dalam bab individualnya tetap disunahkan. Nah, seperti itu. Ah, ya. Untuk orang tua yang sudah meninggal, keluarga yang sudah meninggal, boleh tidak kita berkorban untuk mereka? Syaratnya adalah bila mana ada wasiat. Almarhum berwasiat sebelum meninggal untuk minta dikurbankan kalau ada rezeki. Maka tunaikan, boleh. Tapi kalau almarhum tidak ada wasiat, maka tidak sah kurban. Jadi kalau yang sudah terlanjur, itu dapat pahala, tidak dapat pahala, tapi pahala sedekah biasa, bukan pahala kurban. Pahala sedekah daging. Ya. Ya. Jadi kalau kita berhalangan untuk melihat hewan disembelih, maka tidak masalah. Karena kan disunnahkan. Afdalnya kita melihat. Namun kalau terhalang sesuatu uzur, maka tidak menjadi soal. Tidak apa-apa. Yang penting kita dapat daging. Penting dapat daging, itu penting tuh. Ya. Banyak orang nengok tapi tidak dapat daging. Nengok kan. Kupon tidak dapat apa? Ada lagi? Tidak ada. Nah, insya-Allah mudah-mudahan sedikit ini barakah manfaat. Mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian kalau ada kalimat yang khilaf, salah. Dan mudah-mudahan Allah beri taufik kita dapat berjumpa lagi melanjutkan pengajian mungkin di bulan depan insyaallah ala hadirnya wa ala ila hadarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم بحق الفاتحة ومعظمة مثل القرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأهلنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضلا بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبل الله